Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Di sebelah saya ini adalah Pak Jun ya. Ini dosen Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi kita ingin bincang-bincang mengenai UMKM. Kebetulan Pak Erick Thohir akan datang ke sini. Informasi begitu. Bagaimana menurut Pak Jun tentang UMKM? Terima kasih Pak Rosadi. Kebetulan Pak Erick Thohir ini kan beliau kepala Menteri BUMN saat ini, di mana BUMN itu kan Menteri BUMN kayak seperti bapaknya BUMN. Nah, kalau apa sih implikasinya terhadap dunia kan sebenarnya banyak karena ini momentum sebenarnya berkaitan dengan presidensi G20 Indonesia berlangsung di Roma. Penyerahan itu Pak Jokowi menerima sebagai pemegang presidensi G20 tahun 2022 sampai 2023, periodenya setahun sih. Cuman yang menarik itu adalah pidatonya Pak Jokowi itu Pak. Iya. Nah, pidato itu berkaitan dengan pengembangan UMKM dan penguatan UMKM. Nah, sebagai presiden tentunya beliau punya perlengkapan dan peralatannya. Nah, instrumen-instrumen itu salah satunya di kementerian sebagai pembantu beliau. Nah, insya Allah arahnya pasti akan linear tuh Pak dengan pidato Pak Jokowi penguatan di sektor UMKM. Nah, harapan kita sih sebenarnya kerjasama, banyak terbuka ruang kerjasama antara pelaku usaha UMKM dan BUMN, pada khususnya BUMN dengan mediasi kampus Pak. Makanya kita harapkan ada kontribusi juga buat UNAP. Sederhananya linear nih Pak dengan programnya Pak Nadiem sebenarnya. Jadi sebenarnya nyambung semuanya. Pak Nadiem itu apa? Merdeka Belajar. Nah, kalau kita bisa sinkronisasi kebijakan pemerintah ini menjadi satu bentuk apa ya, kalau di dunia satu namanya pipeline, rancangan strategi pengembangan ke depannya. Memang kita pengennya tuh Pak itu punya basis UMKM yang kuat, kurang lebih seperti itu. Kaitannya dengan kampus nih, istilahnya ada inkubator ya, inkubator bisnis ya. Ada hubungannya nggak dengan itu? Nanti sangat erat hubungannya. Nah, dunia kampus ini kan dunia akademisi Pak. Di sini tempat lahirnya ide, tempat lahirnya kreativitas. Nah, apalagi Merdeka Belajar itu kan arahnya sebenarnya membekali para lulusan, para mahasiswa memiliki kemampuan ekstra Pak. Tidak hanya kemampuan akademis, tapi mereka punya kemampuan praktek melalui program-program vokasi yang dibuat oleh universitas Pak. Ya tadi via fakultas-fakultas terkait lah. Contoh fakultas ekonomi mungkin bentuk vokasinya lebih ke instrumen yang berkaitan dengan pemasaran, lebih berkaitan dengan manajemen produksi, manajemen kantor, manajemen toko, manajemen personalia, kemudian kaitannya dengan pertanian, misalnya fakultas pertanian dengan gimana sih agroindustri itu, berkaitan dengan guru misalnya, gimana sih guru mendeliver nanti ke depannya pendidikan berbasis vokasi. Nah, berkaitan dengan inkubator itu sederhananya ya seperti yang pada umumnya kita tahu seperti inkubator telur Pak. Inkubator harus ada telur dulu, iya. Harus ada telur ya. Harus ada telur, baru bisa diinkubasi. Lucu seandainya kita nggak punya telur, tapi kita mau menginkubasi. Nah iya, kan begitu Pak. Barangnya apa yang mau diinkubasi? Tapi bro, syukurnya UNU itu kita bisa ibaratkan ayamnya Pak. Ayamnya. Nah, UNU lah yang nanti menghasilkan telur-telur apa itu ini. Bentuk usaha startup. Nah, usaha startup ini punya unsur idea yang utama. Nah, sumber idea ini kita tanya dari mana? Kita kan punya kewajiban penelitian nih Pak. Nah, sekarang pelatihan itu kan harus punya output. Salah satunya output itu KI Pak. Kekayaan intelektual Pak. Iya, kekayaan intelektual. Ya, dia bisa dalam bentuk produk fisik maupun produk non fisik. Nah, itu kan modal tuh Pak sebenarnya bagi kampus-kampus yang memiliki inkubator. Tinggal mekanisme pendirian bentuk usaha itu nanti yang akan termasuk dalam proses inkubator. Yang penting kita tuh sebenarnya memacu kreativitas, sivitas akademika untuk memunculkan ide bisnis.
ide bisnis itu sederhananya apapun ide yang bisa dimonetizing, Pak. Bisa ya. dijadiin uang, Mas. Iya. Itu udah kita sebut ide bisnis. Nah, dan bisnis itu kan dari setiap ide punya uniqueness sendiri tuh, Pak. Nah, kita kolaborasi tuh, Pak, di internal UNU, baik dengan mitra internal universitas akademika dari berbagai fakultas, juga kita menggandeng mitra eksternal. Ya, itu mungkin kehadiran Erick Thohir mungkin nyambung ke situ kali. Iya, Pak. Itu mitra eksternal dalam upaya kita mengembangkan bisnis di kampus agar bisa melahirkan mahasiswa keluaran yang tidak hanya punya bekal akademik tapi juga pernah punya bekal vokasi, Pak. Iya, vokasi. Nah, nanti rahimnya ini namanya inkubator. Nah, inkubator itu kan perlu nutrisi itu, Pak. Iya. Ya kan gitu, Pak. Iya, perlu nutrisi. Iya, tidak hanya di politik saja nutrisi. Itu. Jadi perlu nutrisi. Nah, nutrisi ini salah satu sumber nutrisi ini dari pendanaan. Salah satu ya, Pak ya. Pendanaan itu salah satu. Sebenarnya kemitraannya nggak hanya terikat pada pendanaan, Pak. Contoh ruang promosi, kemudian bentuk-bentuk ruang fasilitas yang disediakan dalam bentuk entah itu memang jadi KPI di CSR-nya BUMN, karena BUMN kan apalagi sudah TBK, Pak ya. Mereka punya kewajiban CSR. CSR itu kalau rekan-rekan mau tahu itu kepanjangannya Corporate Social Responsibility. Nah, bentuk social responsibility itulah bentuk kepedulian BUMN itu juga ikut mengembangkan kesejahteraan tempat sekitar mereka berbisnis. Ya. Itu punya tanggung jawab sosial karena level perusahaan itu kan beda, Pak. Iya. Level di skala awal itu kan profit aja, mikirin profit. Nah, ketika sudah naik ke level berikutnya mereka udah nggak mikirin profit karena sudah stabil. Yang mereka pikirin adalah gimana kelanggengan bisnis mereka dengan menggandeng masyarakat sekitar lokasi mereka berbisnis. Itu sekarang jadi isu yang penting tuh, Pak. Nah, ya seperti yang kita pernah ngobrol tuh, Pak, masalah deforestasi itu. Masalah hutan yang banyak sekarang berkurang, gimana tanggung jawab sosial kita juga untuk mengembangkan itu. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita ngobrol-ngobrol. Tapi sederhananya nutrisi itu berasal salah satu sumbernya dari BUMN. Tidak hanya BUMN sebenarnya, Pak. Di peran pemerintah juga penting di sini. Jadi keterkaitan dinas terkait, misalnya pertanian, mungkin pertanian punya program-program pemberdayaan yang bisa kita arahkan untuk ke mahasiswa kita. Nah, dan di situ inkubator itu sebenarnya juga unik, Pak. Jadi inkubator itu juga akan menyesuaikan sama jenis telur. Itu dia. Kan jadi ayam, tidak asal telur sembarangan gitu kan. Jadi dia harus kan kadang treatmentnya beda-beda tuh, Pak. Telur ayam kadang punya panas suhu berapa, lampunya, kekuatannya berapa. Kita biasa inkubator telur itu. Kemudian kebutuhan nutrisinya apa. Nah, disitulah kita akan membutuhkan peran serta teman-teman dari internal maupun eksternal sivitas akademika, siapapun pihak sebenarnya yang punya giroh, kalau kita bisa bilang punya semangat untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan sumber daya apa yang kita miliki untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Salah satunya itu adalah membiasakan anak-anak kita, mahasiswa kita untuk bersinggungan dengan ruang bisnis. Karakter kan kadang beda tuh, Pak. Ada orang yang memang pintar tapi dia nggak bisa bisnis. Kan gitu lah. Pandai ngomong tapi nggak bisa kerja. Kayak kita ini kan dosen ini kan teori aja. Kan gitu. Kita juga dituntut praktek sebenarnya. Jadi ini praktek bersama, Pak, jadinya. Bukan hanya mahasiswa berpraktek atau sivitas akademika atau lingkungan sekitar dari, kalau kita bilang bahasa kerennya itu stakeholder Universitas Nahdlatul Ulama. Pemangku kepentingan. Di situ ada pesantren, Pak, luas sebenarnya. Ekosistem kali bisa nggak? Bisa ekosistem, Pak. Ekosistem Universitas Nahdlatul Ulama, ekosistem santri. Nah, itu juga kita punya kepentingan membangun di situ. Karena kita udah tahu bersama lah jumlah lulusan pesantren di Indonesia kan luar biasa besar nih.
sekarang trennya kan agak-agak balance nih Pak. Orang udah mulai mikir, oh, kita anaknya ke pesantren aja. Ya, kalau dulu kan pesantren itu tempat buangan. Ya. Anak yang bandel-bandel taruh di situ. Ya, stigmanya begitu. Tapi sekarang kan tidak lagi kan. Tidak. Jadi sekarang itu lebih ke kesadaran religius ya. Kesadaran. Jadi anak-anak orang tua ingin pesantrenkan anaknya semata-mata anaknya didik. Ya. Mereka pengen anaknya juga punya bekal akhlak lah. Karena ternyata penting juga Pak, punya intelektual dan punya spiritual. Iya. Nah, jadi nah, tapi yang dilema sekarang Pak yang terjadi spiritualnya luar biasa. Kan gitu Pak. Iya. Nah, intelektualnya malah kurang. Iya. Intelektual ini kita nggak bicara batasan intelektual pintar atau apa ya. Tapi lebih ke pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Itu kalau menurut kita sebagai akademis itu juga termasuk intelektual. Contoh, dia punya motor karena dia pengen, karena dia kan punya pintar nih. Ya. Dimana motor itu bisa dimonetizing kan perlu trik tuh Pak. Betul. Perlu idea itu. Nah, sederhananya seperti itu. Karena tugas kita itu melanjutkan tongkat estafet. Tugas kami nih, kita nih Pak ya sebagai dosen. Gimana tongkat estafet ini dapat dilanjutkan dengan baik oleh generasi di masa yang akan datang. Secara ekonomi, karena kita nih orang ekonomi nih, kebetulan ngajar di Fakultas Ekonomi. Secara ekonomi, gimana estafet ekonomi ini dapat dilanjutkan oleh generasi yang datang dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Ya, itu tugas dan tanggung jawab kita tuh. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jun atas penjelasannya terkait dengan UMKM maupun yang lain terkait dengan ekonomi. Mudah-mudahan podcast dadakan ini bisa menginspirasi para penonton video ini. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.